ngoling ahli swarga. Kirimno es, gak iso iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidina tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat keimanan dan keislaman, nikmat kesehatan dan kesempatan, pada hari ini kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah Allah utus menjadi rasul dan nabi, menjadi panutan bagi kita semuanya, agar kita senantiasa mengikuti tuntunannya dan sunnah-sunnahnya, dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Khatib berwasiat pada diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT sebagai sebaik-baiknya bekal untuk menuju kehidupan akhirat yang pasti akan datang untuk kita semuanya. Ma'asyirin jamaah Jumat rahimakumullah, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur jilid kelima menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Padahal dia sering mengumbar aurat. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya sombong, meremehkan sesama. Allah berikan anak-anaknya yang sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta yang haram. Hidup bahagia penuh canda dan tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak orang lain yang diinjak-injak. Semakin tua, semakin makmur, padahal berkubang dosa
sepanjang umur. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 183, 182 sampai dengan 183 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu pada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Istidraj itu berasal dari kata istidrajan yastadriju istidrajan, yang berakar kata dari kata daraja yang artinya tangga atau meningkat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniahnya dia tidak menjalankan perintah ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam hadisnya dari Uqbah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu senangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah rahimahullah, Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid ketiga juga menjelaskan bahwa istidraj menurut Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah SWT memperlakukan apa yang dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka diibaratkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu Allah sekonyong-konyong datang. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga pernah terjadi pada zaman dahulu. Istidraj pernah ditimpakan pada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun yang diberikan kekuasaan tapi tetap sombong, akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kesombongannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahkan mengakui sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut karena kesombongannya itu. Kisah Qarun. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia menjadi kaya raya dengan punya banyak emas dan harta yang berlimpah. Akan tetapi lambat laun ia lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dan ditelan bersama hartanya, sehingga
Bila hari ini kita menemukan harta yang tersimpan, kita sebut dengan harta korun. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 178 yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasakan takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka penuhi atau yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang telah dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang dia punya, sehingga ia lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan dan merasa bertakwa. Dengan menganggap nikmat yang Allah berikan merupakan sebuah kebaikan untuknya, ketika hal itu terjadi maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan kita agar terus meningkat sehingga bisa menyadari hakikat nikmat dan siksa. Jamaah rahimahullah, cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, jabatan, kebahagiaan lainnya, perlu waspada. Bisa jadi saat ini ia sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Lalu bagaimana caranya mengenalinya? Berikut adalah ciri-ciri istidraj. Yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan kita semakin menurun. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus berbuat maksiat. Yang ketiga, rizki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Dan semakin kaya namun semakin kikir, serta jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Beliau menyampaikan, takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah kedurhakaanmu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj. Seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan
baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Zat yang pemberi nikmat dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hatinya. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah kepada Allah, bersedekah maupun perilaku yang bermanfaat yang lain. Jamaah rahimatullah, begitu bahayanya istidraj ini sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj," yaitu orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imsanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amarakum wantahu amma naha wa lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa radallahu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wansur ibadaka al muhaddisata wansur an nasraddin wahdul andal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatillahi yaumaddin. Allahumma adfa' halal bala wal waba wal zalali wal mihan wasri al fiati wal mihan ma daraha minha wa ma batan baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi washkuru 'ala ni'amihi wa zidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha